Oke teman-teman, tadi topik yang kita bahas pertama yaitu sejarah berdirinya Kerajaan Sriwijaya. Itu dimulai pada abad ke-7 di mana Dapuntahyang, raja pertama Sriwijaya. Kita memperoleh sumber-sumber sejarah adanya kerajaan ini. Ada beberapa ya dari berita luar negeri, yaitu kabar dari Cina, Arab dan India, serta kabar dalam negeri juga. Ada sejumlah prasasti yang kita bahas ada dua kali ini, yaitu sumber dari Cina dan sumber dari dalam negeri. Dan sumber dari Cina yaitu pada tahun 671 seorang pendeta Buddha bernama Hixing yang melakukan perjalanan dari Cina ke India guna menimba ilmu. Di saat perjalanan ia singgah di kerajaan dengan namanya yaitu Silifosi atau kita kenal dengan Sriwijaya. Selama 6 bulan ia mempelajari bahasa Sanskerta di sana. Sing menjelaskan bahwa kerajaan ini menganut agama Buddha serta memiliki pelayaran sangat maju. Ia menjelaskan juga bahwa kerajaan Sriwijaya mampu menaklukkan daerah Kedah di pantai barat Melayu pada tahun 682 sampai 685. Selain itu, kabar dari Cina lainnya menyebutkan bahwa pada masa dinasti Sung telah terjadi beberapa kali penembusan dari Cina ke Sriwijaya. Oke, selanjutnya sumber dari dalam negeri, yaitu adanya prasasti Ketukan Bukit yang ditemukan pada tahun 683 Masehi adalah prasasti tertua yang ditulis dalam bahasa Melayu. Para ahli berpendapat bahwa prasasti ini mengadaptasi ortografi India. Prasasti tersebut ditemukan di tepi Sungai Tatang dekat Palembang. Prasasti ini berbunyi seorang bernama Dapuntahyang mengadakan perjalanan suci dengan perahu yang berangkat dari Minangkabau dengan membawa tentara sebanyak 2.000 tentara. Dalam perjalanan selama 8 hari, ia berhasil menaklukkan beberapa daerah sehingga kemenangannya membawa Sriwijaya menjadi makmur. Oke, kita lanjut ke topik selanjutnya, yaitu raja-raja yang pernah memerintah di Sriwijaya. Yang pertama, raja pertama Sriwijaya itu Dapuntahyang pada tahun 671. Lalu yang kedua, Sri Indrawarman pada tahun 702. Selanjutnya, yang ketiga, Rudha Wikrama pada tahun 728. Selanjutnya, Sri Maharaja tahun 775. Selanjutnya lagi Dharan Indra pada tahun 778. Selanjutnya Samarangrawira pada tahun 782, Samaratungga pada tahun 792, Balaputra Dewa pada tahun 856, Sri Udaya Ditya pada tahun 960, Sijudamani Warmadewa pada tahun 988. Selanjutnya Sri Mara Wijayo Tunggrawarman pada tahun 1008. Selanjutnya itu Haji Sumatera Bumi pada tahun 1117, Sang Rama pada tahun 1025, Srimat Trailok Raja pada tahun 1183. Sekian, terima kasih. Hai, di sini saya akan menjelaskan mengenai alasan berdirinya dari Kerajaan Sriwijaya. Nama Sriwijaya berasal dari bahasa Sanskerta yang dimana kata Sri yang berarti cahaya dan juga Wijaya yang artinya kemenangan. Kerajaan Wijaya berdiri sekitar awal abad 7 Masehi. Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan Buddha terbesar di Asia Tenggara karena memiliki daerah jajahan yang luas dan juga menguasai perdagangan laut. Daerah penjajahannya meliputi Laut Natuna, Semenanjung Malaya, Tanah Gentingkrah, Selat Malaka, Laut Jawa, Liker, Kelantan, Pahang, Jambi, dan juga Selat Sunda. Pada masa pemerintahan Balaputra Dewa, Kerajaan Sriwijaya menjalin hubungan dengan Raja Dewapala yang berasal dari Kerajaan Pala di India. Hubungan ini memiliki 3 tujuan. Yang pertama, membentengi Kerajaan Sriwijaya agar lebih kuat karena bisa menambah pasukan. Yang kedua, meningkatkan hubungan perdagangan. Yang ketiga, memperdalam ilmu pengetahuan agama Buddha karena di India telah berdiri perguruan tinggi Nalanda.
Puncak kejayaan Kerajaan Sriwijaya. Jadi Kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Balaputra Dewa. Ia mengadakan hubungan dengan Raja Dewa Paladewa dari India. Nah, Kerajaan Sriwijaya ini pernah pula menjadi pusat pendidikan dan pengembangan agama Buddha. Seorang bisu pria dari Cina bernama Ising pada tahun 671 berangkat dari Kanton ke India untuk belajar agama Buddha. Ia singgah di Sriwijaya selama 6 bulan untuk belajar bahasa Sanskerta. Nah, para bisu sendiri dari Cina ini yang tidak belajar agama ke India dianjurkan untuk belajar di Sriwijaya selama 1-2 tahun. Lalu hubungan Kerajaan Sriwijaya dengan kerajaan lain. Kerajaan Sriwijaya ini menjalin hubungan baik dengan kerajaan-kerajaan di luar Indonesia, terutama dengan kerajaan yang berada di India seperti Kerajaan Nala di Benggala. Nah, hubungan Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Pala sendiri amat baik, terutama dalam bidang kebudayaan dan agama. Kedua kerajaan ini menganut agama Buddha. Banyak biksu dari Kerajaan Sriwijaya belajar agama di Purbalingga Nalangga. Hubungan baik ini diberikan dengan prasasti Nalanda pada 860 Masehi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang benda-benda peninggalan dari Kerajaan Sriwijaya dan sebab-sebab runtuhnya Kerajaan Sriwijaya. Benda-benda peninggalan dari Kerajaan Sriwijaya yang pertama yaitu Prasasti Kota Kapur, yang kedua Prasasti Ketukan Bukit, yang ketiga Prasasti Telaga Biru, yang keempat Prasasti Talang Tuwo, yang kelima Prasasti Ligor, yang keenam Prasasti Paspasema, yang ketujuh Prasasti Karangbirahi, yang kedelapan Prasasti Ujung Langit, yang ke-9 Prasasti Leiden, yang ke-10 Prasasti Amukapasya, dan yang ke-11 yaitu Prasasti Bukit Siguntang, yang ke-12 Candi Muara Takus, yang ke-12 Candi Muaro Jambi, yang ke-13 Candi Biar Bahal, dan yang ke-14 atau yang terakhir yaitu Gapura Sriwijaya. Dan adapun sebab-sebab runtuhnya Kerajaan Sriwijaya yaitu yang pertama karena tidak adanya raja yang cakap untuk memerintah, yang kedua banyak daerah yang memisahkan diri dari Sriwijaya yaitu Jawa Tengah dan Melayu, yang ketiga yaitu adanya serangan dari kerajaan lain, di antaranya yaitu Kerajaan Majapahit, Kerajaan Singosari, Kerajaan Medang, dan Raja Cholamandara dari India Selatan. Yang keempat yaitu letak kota Palembang yang jauh dari laut karena pengendapan lumpur sehingga menjadikan daerah Sriwijaya tidak sebagai daerah yang strategis. Dan yang kelima yaitu berkurangnya kapal dagang yang singgah sehingga pendapatan menurun dan perdagangan mulai berkurang. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pada topik kali ini kita akan membahas sejarah berdirinya Kerajaan Demak. Ya, menjelang akhir abad ke-15 seiring dengan kemunduran Kerajaan Majapahit, secara praktis beberapa wilayah dan daerah kekuasaan Majapahit mulai memisahkan diri. Bahkan wilayah-wilayah tersebut ya, kadipaten saling serang serta saling mengklaim sebagai pewaris tata Majapahit. Sementara Demak yang berada di wilayah utara pantai Jawa muncul sebagai kawasan yang mandiri. Dalam tradisi Jawa dikatakan bahwa Demak merupakan pengganti langsung dari Majapahit. Sementara Raja Demak atau Raden Patah dianggap sebagai putra terakhir dari Kerajaan Majapahit. Kerajaan Demak didirikan oleh kemungkinan besar seorang Tionghoa Muslim bernama Cekupo. Kemungkinan besar putranya adalah oleh Tom Pires dalam Suma Orientalnya dijuluki Paterodin. Ini dimaksudkan adalah Barudin atau Kamaruddin dan meninggal sekitar tahun 1504. Putra atau adik Rodim yang bernama Trenggana bertahta dari tahun 1505 sampai 1518. Kemudian dari tahun 1521 sampai 1546, di antara kedua masa ini yang bertata adalah iparnya Raja Yunus atau Pati Yunus dari Jepara. Sementara pada masa Tenggeranan sekitar tahun 1527, ekspansi militer Kerajaan Demak berhasil menundukkan Majapahit.
Oke, itu sekilas. Selanjutnya saya akan menjelaskan raja yang pernah memerintah di Kerajaan Demak, yaitu yang pertama pada tahun 1475 sampai 1518 dipimpin oleh Raja Raden Patah. Kedua pada tahun 1518 sampai 1521 dipimpin oleh Pati Yunus. Yang ketiga pada tahun 1521 sampai 1546 dipimpin oleh Raja Trenggana. Pada tahun 1546 sampai 1547 dipimpin oleh Sunan Prawata atau Erdin Mukmin. Pada tahun 1547 sampai 1554 dipimpin oleh Raja Arya Penangsa. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, alasan berdirinya Kerajaan Demak. Kerajaan Islam Demak adalah kerajaan Islam yang pertama di Jawa yang didirikan oleh Raden Patah tahun 1475 di Bintoro, Demak. Pada awalnya, Kadipaten Demak merupakan wilayah kekuasaan Majapahit. Namun, kemunduran yang terjadi pada kerajaan Majapahit membuat daerah-daerah di bawah kekuasaannya mulai melepaskan diri. Maka dari itu, Kerajaan Demak didirikan tanpa ikatan dengan Kerajaan Majapahit karena pada saat itu Kerajaan Majapahit sedang mengalami kemunduran. Selain itu, para wali songo mendukung berdirinya Kerajaan Demak, dan dalam waktu singkat Demak berhasil menjadi kerajaan yang sangat besar dan sebagian besar menganut agama Islam. Dalam penyiaran dan perkembangan Islam di Jawa selanjutnya, Wali Songo memusatkan kegiatannya dengan menjadikan kota Demak sebagai sentral semua hal yang mengenai Islam. Lalu untuk puncak kejayaan Kerajaan Demak, setelah kematian yang terduga dari syahidnya Raja Demak II yaitu Pati Yunus, Kerajaan Demak akhirnya memutuskan mengangkat adik dari Pati Yunus yang juga anak dari Raja Demak I, yaitu Sultan Trenggono. Nah, di bawah kekuasaan Sultan Trenggono ini, kekuasaan Kerajaan Demak menjadi hebat. Sultan Trenggono berhasil menguasai Sunda Kelapa setelah merebutnya dari Kerajaan Pajajaran. Raja Demak ini juga berhasil menggalau pasukan Portugis pada tahun 1527. Lalu pada tahun yang sama berhasil menguasai Tuban, Surabaya, dan Pasuruan. Lalu pada tahun 1529 melepaskan kekuasaan dengan melakukan Madiun. Lalu tahun 1545 menguasai Malang dan Blambangan. Nah, hubungan Kerajaan Demak dengan kerajaan yang lain, salah satunya dengan Kerajaan Banten, adalah atas penunjukan Sultan Demak pada 1526. Maulana Hasanuddin diangkat sebagai adipati Banten. Lalu pada tahun 1552, Banten diubah menjadi kerajaan bawahan atau vasal dari Demak. Selain mulai membangun benteng pertahanan di Banten, Maulana Hasanuddin juga melanjutkan perluasan kekuasaan ke daerah penghasil adat di Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang benda-benda peninggalan dari Kerajaan Tidore dan sebab-sebab runtuhnya kerajaan. Benda-benda peninggalan Kerajaan Tidore yang pertama yaitu Benteng Tore dan Benteng Tahula. Benteng Tore didirikan pada tahun 1578 dan Benteng Tahula didirikan pada tahun 1610. Yang terletak di atas batu karang yang merupakan titik tertinggi dari Kerajaan Tidore, bertujuan untuk mengamati wilayah perairan dan daratan yang ada di Tidore. Yang kedua yaitu Kadatoki. Kadatoki merupakan istana kerajaan dari Kerajaan Tidore dan dibangun oleh Sultan Muhammad pada tahun 1812 dan sempat mengalami keruntuhan dan dibangun kembali pada tahun 1997 oleh Sultan Jafar Shah yang berada di Siasio. Dan sebab-sebab runtuhnya kerajaan yaitu karena Kerajaan Tidore diadu domba dengan Kerajaan Ternate oleh Portugis dan Spanyol yang bertujuan untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah. Setelah Kerajaan Tidore dan Kerajaan Ternate sadar, beliau bersatu kembali dan berhasil mengusir Portugis dan Spanyol. Namun, kemenangan itu tidak berlangsung lama karena VOC yang dibentuk oleh Belanda berhasil menguasai perdagangan rempah-rempah yang ada di Maluku dan berhasil menaklukkan Ternate. Oke, tapi yang kita bahas yaitu sejarah berdirinya Kerajaan Tidore. Kerajaan Tidore
terletak di sebelah selatan Ternate. Menurut silsilah raja-raja Ternate dan Tidore, Raja Tidore pertama adalah Raja Muhammad Nakil yang naik tahta pada tahun 1801. Baru pada akhir abad ke-14, agama Islam dijadikan agama resmi Kerajaan Tidore oleh Raja Tidore yang ke-11, Sultan Jamaluddin, yang bersedia masuk Islam berkat takwa Syekh Mansur dari Arab. Selanjutnya kita beralih topik, yaitu raja-raja yang memerintah kerajaan Tidore. Pertama, pada tahun 1801 dipimpin oleh Raja Kolanus Syahyati atau Muhammad Nakil itu sendiri. Yang kedua, pada tahun 1947 sampai 1967 dipimpin oleh Sultan Zainal Abidin Shah. Dan yang ketiga, ini pada tahun 2012 sampai sekarang, yaitu dipimpin oleh Raja Sultan Hussein Shah. Ini dipersingkat ya, supaya kita tahu siapa pertamanya dan masa kejayaan serta sekarang. Selanjutnya, alasan berdirinya Kerajaan Tidore. Pada tahun 1521, Sultan Mansur dari Tidore menerima Spanyol sebagai sekutu untuk mengimbangi musuhnya, Kerajaan Ternate, yang telah bersekutu dengan Portugis. Setelah mundurnya Spanyol dari wilayah tersebut pada tahun 1663 karena protes dari pihak Portugis sebagai pelanggaran terhadap perjanjian Tordesillas pada tahun 1494, Tidore menjadi salah satu kerajaan yang paling independen di wilayah Maluku, terutama di bawah kepemimpinan Sultan Saifuddin yang memerintah pada tahun 1657 hingga 1689. Tidore berhasil menolak penguasaan VOC terhadap wilayahnya dan tetap menjadi daerah merdeka hingga abad ke-18. Selanjutnya, sebagai kerajaan yang bercorak Islam, masyarakat Tidore dalam kehidupan sehari-harinya banyak menggunakan hukum Islam. Hal itu dibuktikan pada saat Sultan Nuku dari Tidore dengan Demaskuita dari Portugis melakukan perdamaian, yang dimana perdamaian tersebut memerlukan mengangkat sumpah di bawah kitab suci Al-Quran. Lalu puncak kejayaan Kerajaan Tidore. Nah, Kerajaan Tidore ini mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Nuku. Sultan Nuku dapat menyatukan Ternate dan Tidore untuk bersama-sama melawan Belanda yang dibantu Inggris. Belanda kalah serta terusir dari Tidore dan Ternate. Sementara itu, Inggris tidak dapat apa-apa kecuali hubungan dagang biasa. Sultan Nuku memang cerdik, berani, ulet, dan waspada. Dan sejak saat itu Tidore dan Ternate tidak diganggu baik oleh Portugis, Spanyol, Belanda maupun Inggris, sehingga kemakmuran rakyatnya terus meningkat. Nah, wilayah kekuasaan Tidore sendiri cukup luas, meliputi Pulau Seram, Pakaian, Halmahera, Pulau Raja Ampat, Kai, dan Papua. Lalu hubungan kerajaan Tidore dan kerajaan lain ini terutama pada perdagangan, karena letak kerajaan Ternate dan Tidore sangat strategis sehingga dijadikan pelabuhan perdagangan rempah-rempah, karena Maluku merupakan daerah penghasil rempah-rempah terbesar, sehingga banyak pedagang dari berbagai daerah maupun negara lain datang untuk membeli rempah-rempah. Kerajaan-kerajaan di Maluku sangat akrab menjalin hubungan ekonomi dengan pedagang Jawa. Nah, hubungan kedua belah pihak sangat berpengaruh terhadap proses penyebaran agama Islam seiring dengan ramainya pedagang di Maluku. Berdatangan para mubaik dari Gresik, Jawa Timur untuk menyebarkan agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang benda-benda peninggalan Kerajaan Demak dan sebab-sebab runtuhnya Kerajaan Demak. Benda-benda peninggalan dari Kerajaan Demak yang pertama yaitu pintu berdek. Pintu berdek dibuat oleh Ki Ageng Selo dengan kekuatan supranatural pada tahun 1466. Yang kedua yaitu Masjid Agung Demak. Masjid Agung Demak didirikan pada tahun 1479 Masehi, terletak di Desa Kauman. Masjid ini bukan hanya dijadikan sebagai tempat ibadah saja, namun juga sebagai pusat syiar Islam. Yang ketiga yaitu Soko Guru. Soko Guru merupakan tiang penyangga Masjid Agung Demak yang dibuat oleh Sunan Kalijaga. Yang keempat yaitu makam Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga merupakan salah satu dari Wali Songo yang ada di Nusantara. Beliau wafat pada tahun 1520 Masehi. Yang kelima yaitu Maksura. Maksura merupakan ukiran kaligrafi ayat suci Al-Quran yang sekarang dijadikan sebagai interior dinding pada Masjid Agung Demak. Yang keenam yaitu Dampar Kencana.
Dampar Kencana merupakan tempat singgasana para Sultan Demak yang sekarang dijadikan sebagai mimbar khutbah pada Masjid Agung Demak. Yang ketujuh yaitu Piring Campa. Piring Campa merupakan hadiah dari Ibu Raden Patah yang merupakan pendiri kekuasaan atau kerajaan Demak yang sekarang dijadikan sebagai interior pada Masjid Agung Demak. Yang ke-8 yaitu Situs Kolam Wudu, yang ke-9 Pawestren, yang ke-10 Surya Majapahit, yang ke-11 Serami Majapahit, yang ke-12 Mihrab, dan yang terakhir atau yang ke-13 yaitu Beduk dan Kentongan. Adapun sebab-sebab runtuhnya kerajaan Demak yaitu yang pertama karena adanya perebutan kekuasaan antara Seto Inglepen dan Sunan Prawoto. Yang kedua karena Sunan Prawoto dan Pangeran Hadiri dibunuh oleh Arya Penangsang. Yang ketiga yaitu Joko Tingkir berhasil menaklukkan Arya Penangsang dan memindahkan pusat kerajaan ke Kota Pajang. Yang keempat yaitu karena Raden Patah tidak pandai menarik perhatian masyarakat dan keinginan beliau yang membentuk negara Islam maritim yang kemudian semua perhatiannya hanya fokus untuk membuat kapal-kapal di kota pelabuhan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.